Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1151 sampai bab 1155. Bawa kami Baiklah. Adik perempuan menganggukkan kepalanya. Tahun ini, adik perempuan telah kehilangan banyak hal yang signifikan. Terlalu banyak hal yang telah terjadi tahun ini. Kejadian Omi sama buruknya dengan istri guru-gurunya. Dan dia menghabiskan sepanjang hari sambil menangis. Pada saat ini, Omi terbang ke tepi tebing tertentu di belakang gunung. Omi duduk di tanah dalam keadaan yang terjadi. Ini adalah tempat di mana dia dulu suka datang untuk berlatih seni bela diri. Terlepas dari apakah Song Dingtian memiliki sesuatu yang lain untuk disembunyikan dari semua orang, dia benar. Akar penyebab semuanya adalah Omi. Omi adalah pembunuhnya. Dan untuk itu, Omi tidak bisa membantah. Ah, Tuan, akulah yang menyakitimu. Mengapa? 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 Omi menabrak dinding batu dengan pukulan demi pukulan. Dinding batu terus menjatuhkan batu. Batu-batu itu menabrak bagian atas kepala Omi. Omi dengan cepat hancur. Tetapi dia tidak peduli dengan dirinya sendiri sedikit pun. Tidak lama kemudian, Xie Yong dan yang lainnya terbang. Kakak Feng, para guru dan saudara-saudara sibuk terbang. Adik perempuan menangis. Saudara Feng, apa yang terjadi padamu? Kamu telah kehilangan begitu banyak darah. Adik perempuan ingin membalut Omi. Omi mendorong adik perempuan menjauh dan berkata, "Jangan pukul aku. Biarkan aku mati." Baiklah, Xie Yong bertanya. Saudara Feng, apakah Anda menanyakan sesuatu di tempat kepala sekolah? Ya, kamu bertanya apakah ada yang keluar darinya. Jadi katakan padaku. Semua orang memikirkan Omi. Omi tersenyum pahit. Apalagi yang harus ditanyakan? Akulah yang membunuh guru. Saudara Feng, apa yang kamu bicarakan? Ringkasan macam apa yang dikatakan Tuan telapak tangan kamu untuk membuatmu sangat menyalahkan dirimu sendiri? Omi bertanya. Dia benar. Semuanya dimulai karena aku. Saudara Win, tidak bisakah kamu memberitahu kami bagaimana guru meninggal? Adik perempuan cemas. Omi berkata. Pada hari itu di konferensi dunia bela diri, saya membunuh Master Sekutu. Dan selain Master Sekutu, saya juga membunuh 7 atau 8 pembangkit tenaga sekte-sekte. Song Dingtian berkata bahwa saya membunuh begitu banyak pembangkit tenaga sekte sehingga menyebabkan pembangkit tenaga sekte itu menargetkan sekte naga ilahi. Jadi sekte naga ilahi dikepung oleh pembangkit tenaga sekte itu. Begitulah gurunya. Xie Yong merenung. Saudara Feng, apakah kamu percaya apa yang guru katakan? Saya tidak percaya. Tetapi jika itu terjadi, lalu mengapa kepala sekolah tidak memberitahu kami? Dan mengapa dia menyembunyikannya dari istri gurunya? Itu benar. Itu tidak masuk akal sama sekali. Omi memandang Xie Yong. Kamu juga memikirkan ada sesuatu yang tersembunyi. Pasti, tapi aku tidak bisa memikirkan apapun. Tidak mungkin Tuan dan paman lainnya bergabung untuk membunuh Tuan, kan? Tidak ada motif untuk ini sama sekali. Jadi pada akhirnya, itu masih terkait dengan saya membunuh faksi-faksi besar. Dan pada akhirnya, akar dari semuanya masih ada di kepala saya. Kakak laki-laki kelima berkata, lupakan saja. Sudah setahun. Apa gunanya memikirkan ini? Kuncinya sekarang adalah kemana Xiniang pergi. Aku bahkan tidak dapat menemukan Xiniang. Omi bertanya. Pasti sudah hampir setahun sejak Xiniang turun gunung untuk mencari guru. Bukankah kalian sudah mencarinya? Tentu saja kami telah mencari. Kami telah meminta seluruh aliansi yang benar. Setiap sekte. Dan tidak ada yang melihat si Xiniang. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Adik perempuan menenangkan dan berkata. Intuisi saya memberitahu saya bahwa si Xiniang pasti telah disakiti. Xie Yong berkata. Saudara Feng. Keterampilan seni bela diri Anda kuat. Secara mengejutkan Anda tidak dapat menanyakan kebenaran dari kepala sekolah. Lalu mengapa Anda tidak pergi dan menemukan Paman Bao? Yang pergi ke konferensi seni bela diri hari itu. Dan Paman Bao. Yang keterampilan seni bela dirinya bukan milik Anda. Anda dapat memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagus. Omi segera berangkat ke kediaman Paman Bao. Paman Bao adalah orang alam leluhur tengah. Omi sekarang sangat percaya diri dalam berduka dengan alam leluhur tengah. Kekuatan Omi saat ini mampu melawan Zongqi yang terlambat tanpa memulai penyembunyian darah kehidupan. Tetapi hanya satu pertempuran saja tidak cukup untuk mengalahkan mendiang Zongqi.
Paman Bao, Wind Lightning. Apa yang kamu lakukan di sini mencariku? Paman Bao memandang Omi, dan sekelompok saudara laki-laki dan perempuan di belakang Omi. Omi bertanya, Paman Bao, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda, dan saya harap Paman Bao akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Jika kamu tahu, katakan padaku. Saya tidak akan mengklasifikasikan karena tidak ada ketentuan, setidaknya menetapkan, untuk Sekte Naga Ilahi. Omi sangat marah. Paman Bao, hubungan tuanku denganmu tidak buruk. Jadi mengapa kamu menyembunyikan kebenaran? Maaf, bukannya aku harus menyembunyikannya, tapi aku harus melakukannya, meskipun aku kecewa. Xie Yong berkata, kematian guru benar-benar sesuatu yang disembunyikan. Omi membunuh Tuan Bao dengan pedang, dan dia segera bangkit untuk melawan. Wah, begitu pedang di tangan Paman Bao diangkat, pedang itu diambil oleh pedang Omi, seolah-olah tidak ada perlawanan. Paman Bao hanya merasa bahwa ilmu pedang Omi sangat cemerlang. Begitu cemerlang sehingga seolah-olah dia tidak bisa maju setengah poin sebelum dia mengambil pedang itu. Saudara-saudari Omi sangat pemujaan ketika mereka melihat Omi mengalahkan Paman Bao dengan begitu mudah. Tetapi tentu saja, mereka tidak berminat untuk beribadah pada saat ini. Katakan, apa sebenarnya yang disembunyikan Song Dingtian? Pedang Omi menunjuk ke tenggorokan Paman Bao dan bertanya. Kamu membunuhku. Mata Paman Bao tampak kecewa. Kamu tidak berpikir aku tidak akan berani. Saya tidak peduli dengan hidup atau mati lagi. Saya sudah kecewa dengan Jiang Hu ini. Mata Paman Bao tidak bertuhan. Apa yang terjadi? Aku bisa berhenti mengejarmu ketika kamu mengatakan itu. Aku tidak bisa mengatur apa-apa. Oke. Kalau begitu aku akan bertanya padamu. Song Dingtian mengatakan bahwa beberapa dari kalian yang pergi ke kompetisi bela diri hari itu diserang oleh orang kuat dari sekte lain. Apakah kejadian ini benar atau salah? Paman Bao ragu-ragu dan berkata kepada keduanya, masalah ini benar. Lalu tuanku, yang dibunuh oleh sekte terkuat dari sekte-sekte itu. Apakah masalah ini benar atau salah? Aku tidak bisa menjawabmu. Bagus. Itu berarti ada masalah di sini. Setidaknya tuanku mati dalam pengepungan para sektarian yang kuat itu. Apakah Song Dingtian membunuh tuanku? Fiu, Paman Bao menghela napas dalam-dalam dan berkata, tidak. Lalu mengapa Song Dingtian menyembunyikan kebenaran? Saya tidak punya komentar untuk dibuat. Omi tidak bertanya apa-apa. Dia hanya tahu satu hal, bahwa ada alasan tersembunyi untuk kematian duniawi. Alasan tersembunyi yang dipilih oleh paman dari sekolah naga ilahi yang telah pergi ke turnamen seni bela diri bersama untuk membantu menyembunyikannya. Mengapa demikian? Omi tidak bisa memahaminya. Omi menurunkan pedang dari tenggorokan Paman Bao dan bertanya, Paman Bao, aku punya satu pertanyaan terakhir yang aku ingin kamu jawab. Song Dingtian memberitahuku bahwa akulah yang membunuh tuanku, dan bahwa kematian tuanku sepenuhnya karena aku. Benarkah? Paman Bao berkata, bagaimana memahaminya? Kamu bisa mengatakan ya atau tidak. Singkatnya, hati manusia benar-benar menakutkan. Hati manusia itu mengerikan. Baiklah. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu tidak membunuhku, maka silakan pergi. Dan jangan tanya kamu pada paman-paman lain itu. Mereka sama sepertiku. Mereka tidak akan berbicara. Paman Bob, apakah kamu serius tidak akan mengatakan apa-apa? Apa, kamu ingin membunuhku? Saat itu, binatang iblis api terbang masuk dan berteriak. Saudara Chen, apakah mungkin untuk menggunakan mesmerisme dia? Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, lagu hipnotis saya mungkin terlalu rendah di depan pembangkit tenaga listrik alam Zongqi. Namun, saya akan mencobanya. Omi segera menggunakan lagu hipnotisnya yang memukau pada Paman Bao. Dan seperti yang dia duga, lagu hipnotisnya terlalu rendah untuk dijelaskan di depan orang kuat setingkat Zongqi, dan tidak mungkin berpengaruh pada alam Zongqi. Omi harus memahami tingkat hipnotisme yang lebih tinggi jika dia ingin terus memiliki hipnotisme. Dan dia harus berada di tingkat master dalam hipnotisme sebelum dia bisa memiliki kekuatan membunuh pembangkit tenaga listrik alam master. Selain itu, meskipun Omi lebih kuat dari Paman Bao, dalam hal alam, Omi hanya pada tahap awal klan. Dan bahkan jika tekniknya yang memukau juga berada di level master klan, dia masih tidak akan bisa efektif melawan Paman Bao. Ayo pergi. Pergi ke Paman Bao yang lain dan tanyakan. Aku tidak percaya bahwa semua paman lainnya tutup mulut. Omi berbalik dan berjalan keluar dari rumah Paman Bao. Paman Bao berteriak di belakangnya. Petir angin. Jangan buang energimu. Paman Bao. Apakah ekosistem naga ilahi itu sangat kuat? Apakah semua orang begitu benar? Jika itu benar, maka sekte naga ilahi akan menjadi kuat sejak lama. Omi kemudian menemui Paman Yu.
Paman Yushi juga salah satu orang yang pernah mengikuti turnamen seni bela diri. Wind Lightning. Apa yang kamu cari untukku? Paman Yusifu bertanya, sedetik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Omi segera mengeluarkan alat terbang dan berkata, Paman kamu juga berada di alam leluhur yang terlambat, kan? Paman Anda melihat perangkat terbang di tangan Omi dan menelan ludahnya. Dia mengenalinya sebagai harta sihir terbang. Tapi yang membuatnya bingung, bukankah harta sihir terbang itu hancur? Paman kamu hanya sedikit lebih lemah dari tuanku. Dan paling setengah lemah seperti Song Dingtian, kan? Paman Yushi berkata, apa yang ingin kamu katakan? Petir angin. Oh, Paman Yu, kamu harus mengenali benda yang aku pegang ini. Harta karun sihir terbang. Haha. Paman kamu masih cukup pintar ya. Itu bertahan harta karun Dharma Surgawi terbang. Tapi bukankah harta karun sihir surgawi terbang dihancurkan? Mengapa Anda masih memilikinya? Omi berkata, apakah aku sudah puas bahwa hanya ada satu mantra terbang? Maksudmu, ada dua harta sihir terbang. Tubuh paman Anda bergetar. Serakah di matanya. Tidakkah kamu melihatnya? Mengapa kamu masih mengajukan begitu banyak pertanyaan? Paman Yu, jika kamu memiliki harta karun sihir surgawi terbang, maka kamu pasti bisa mengalahkan Song Dingtian dengan keras. Dan bahkan, di seluruh Jianghu, semua Grandmaster yang terlambat, pasti tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu. Kekuatanmu dapat diperingkatkan di garis depan dalam waktu singkat. Paman Yu, apakah kamu ingin harta karun sihir terbang? Petir angin. Maksudmu, kamu ingin memberiku harta karun sihir surgawi terbang? Ya, aku ingin memberikannya pada Anda. Benarkah? Tentu saja itu benar. Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Paman Yu, pada awalnya, kamu dan tuanku, hubunganmu juga cukup baik kan? Tentu saja. Dingru dan aku yang tumbuh di divisi yang sama bersama-sama. Dan kami bahkan mengenakan celana yang sama ketika kami masih kecil. Paman Yusifu sibuk menganggukkan kepalanya, mendekat. Omi berkata, Paman Yusifu, kamu memiliki harta karun sihir surgawi terbang. Jadi Song Dingtian jelas bukan lawanmu lagi. Apa hal pertama yang ingin kamu lakukan? Sepertinya aku benar-benar mengalahkan Paladin. Tentu, pasti. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Paman Yusi bertanya, aku ingin kamu membantuku memberi pelajaran lagu Dingtian. Ayo pukul dia ke kepala babi. Tapi, itu juga akan terlalu buruk. Namun juga, itu adalah kepala sekolah. Dan sekolah naga ilahi masih memiliki begitu banyak asisten paman dan leluhur guru yang ada. Bagaimana saya bisa untuk main-main? Paman Yusifu, karena kamu memiliki harta karun sihir surgawi terbang, tidakkah kamu ingin berubah-ubah dan masih membiarkan Song Dingtian mengendalikanmu? Baiklah, aku tidak akan bertele-tele. Aku akan menghadiahkan harta karun sihir surgawi terbang dulu. Dan kita akan membahas hal serupa. Bagus. Omi segera menyerahkan harta karun sihir surgawi terbang kepada Paman Yu. Paman Yu agak tidak percaya. Harta sihir yang sangat berharga. Omi hanya mengatakan untuk memberikannya. Ini bukan semacam penipuan, bukan? Paman Yoshi bertanya, apakah kamu tidak punya nyali sama sekali? Gesper di belakang. Bagus. Paman Yoshi meletakkannya di punggungnya. Omi berkata, untuk menghindari tragedi sekutu sekolah Ingstone terakhir, sekarang saya akan membantu Anda menggunakannya. Omi berkata kepada pesawat. Nomor 3. Atur kecepatannya menjadi 200 per jam. Penurunan. Mesin itu terbang mengaturnya ketika mendengar suara Omi. Paman Yu berkata dengan kaget. Ya Tuhan, harta karun ajaib ini masih bersifat psikis. Ia benar-benar dapat memahami kata-kata manusia. Itu, Omi tidak repot-repot menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah sistem kontrol suara. Paman kamu. Aku sudah mengatur kecepatan rendahmu. Ketika kamu belajar bagaimana mengendalikan tubuhmu, aku akan memberikan kembali ke kecepatan penuh. Jika kamu kembali ke kecepatan penuh, kecepatannya akan menjadi sekitar 2000 per jam. Bagus, kamu saat siap. Tekan tombol ini dan segera lepas landas. Begitu Paman Yu menekannya. Lepas landas ke langit. Tetapi tidak terlalu cepat. Karena Omi hanya mengatur kecepatan 200 per jam. Wah, Paman Yuji sangat terbang di langit. Di darat. Kakak bertanya. Kakak Win. Bukankah kita datang untuk bertanya kepadanya tentang guru? Mengapa Anda tidak bertanya padanya sekarang? Sebaliknya, beri dia harta karun sihir surgawi terbang. Omi berkata, jangan khawatir. Cepat atau lambat aku akan membuat angkat bicara. Sekarang aku akan membenarkan dulu. Aku akan menjadikan Paman Yu menjadi orangku. Paman kamu akan dapat mengalahkan Song Dingtian dengan harta karun sihir surgawi terbang. Setelah itu, semuanya akan mudah.
Apakah dia akan mendengarkanmu? Itu akan terjadi. Karena, meskipun dia menggunakan mesin terbang itu, hanya aku yang bisa mengendalikannya. Dan jika aku tidak membiarkan dia menggunakannya, dia tidak bisa menggunakannya. Ah, sangat ajaib. Benar-benar mengakuimu sebagai tuanmu ya. Bisa bilang begitu. Paman Yushi terbang di langit selama 10 menit, lalu mendarat. Omi tersenyum. Paman Yushi, kamu cukup pintar. Kamu telah belajar menerapkannya dengan fleksibel begitu cepat. Haha, benar sekali. Jangan lihat siapa Paman Yushimu. Itu yang memakai celana yang sama dengan tuanmu saat itu. Aduh, Omi tidak bisa berkata-kata. Ketika Paman Yushi ini bangga pada dirinya sendiri, dia bahkan harus membawa Tuan Omi bersamanya. Bagus, Paman Yu. Aku akan mengaturmu dengan kecepatan penuh sekarang. Jadi bersiaplah. Jangan seperti sekutu sekolah Yanshan dan ditabrak dan lumpuh. Paman Yushi sangat gelisah. Omi berkata kepada pesawat. Nomor 3. Mulai sekarang. Nama kode Anda akan diubah menjadi Paman Yusifu model. Menetes. Mesin terbang menetes. Mengubah pengaturan awal dengan sukses. Paman Yusifu model. Lanjutkan dengan kecepatan penuh. Menetes. Baiklah. Paman Yusifu. Kamu bisa terbang dengan kecepatan penuh. Baiklah. Detik berikutnya. Paman Yushi dibangunkan ke langit. Wah, Paman Yu berteriak. Merasakan kecepatan yang luar biasa. Demikian juga. Paman Yu melayang di langit selama setengah jam sebelum mendarat. Selama setengah jam, dia telah terbang begitu jauh sehingga akan memakan waktu lebih dari setengah hari untuk mencapainya dengan menunggang kuda. Paman Yusifu sangat mencintai harta sihir terbang ini, dan berkata bahwa dia tidak akan pernah mengembalikannya kepada Omi. Paman Yushi mendarat di tanah. Bagaimana? Paman Yu, haha, hebat. Sekarang aku yakin bisa mengalahkan guru. Paman kamu, harta karun ajaib ini. Dia hanya mengenali suaraku. Aku hanya meminjamkannya kepadamu untuk digunakan sekarang oh. Ini, tapi jangan khawatir. Meskipun itu meminjamkannya padamu, aku bermaksud meminjamkannya padamu selama sisa hidupku. Jadi seolah-olah itu sepenuhnya milikmu. Terima kasih, Windy. Oh, sama-sama. Paman Yu, sekarang bisakah kamu menceritakanku bagaimana tuanku meninggal? Omi bertanya. Paman Yushi berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan puas. Lagi pula aku tidak takut pada Song Dingtian sekarang. Jadi masih belum pasti siapa yang akan menjadi kepala sekolah di masa depan. Kamu bilang, setelah konferensi seni bela diri itu, meskipun kami dikepung oleh sekte lain, pengepungan mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanya melampiaskan ketidakpuasan mereka. Itu tidak fatal sama sekali. Dalam perjalanan kembali, sebaliknya, Song Dingtian dan Dingru mengalami beberapa perang dan pertengkaran. Perang besar, ya. Song Dingtian merasa bahwa kamu sangat kuat. Aku khawatir itu ada pengaturan dengan latar belakangmu. Ketika tuanmu menjemputmu saat itu, dia membawa kembali tas bersamamu. Dan di dalam tas ada pakaian, perak, surat dan sebagainya. Song Dingtian tahu tentang ini, tetapi pada saat itu, tidak ada yang terlalu keseluruhan. Dan sekarang setelah Anda begitu kuat, Song Dingtian merasa bahwa Anda pasti juga memiliki latar belakang yang tidak biasa. Jadi saya ingin saudara Dingru untuk membantu tugas yang dia ambil saat itu dan memberikannya Tuan untuk mempelajarinya. Mu untuk tidak memberikannya kepadanya. Tuanmu berkata bahwa tas itu hanya memiliki surat, dan dia tidak akan mengatakan apa isi surat itu. Tuanmu adalah orang yang berprinsip. Dia berpikir bahwa surat itu adalah barang-barangmu, dan bahwa orang luar tidak memiliki hak untuk mengetahuinya. Jadi, Song Dingtian sangat kesal dengan tuanmu. Semakin dia berpikir bahwa ada sesuatu dalam surat itu, bahwa tuanmu pasti memiliki sesuatu yang baik yang tidak dia bagikan, sehingga mereka berdiskusi selama berhari-hari dan berkomunikasi beberapa kali. Masalah ini, saya tidak tahu caranya. Dilihat oleh orang kuat tingkat kesempurnaan agung leluhur yang lewat. Dan orang kuat tingkat kesempurnaan agung leluhur itu ada sesuatu yang baik. Jadi dia membawa tuanmu pergi. Dan dia ingin juga tuanmu. Begitu saja. Apa yang awalnya merupakan hal yang dibuat-buat, membuat kekacauan seolah-olah itu nyata. Setelah tuanmu dibawa pergi oleh kesempurnaan agung Zongxi itu, tidak ada berita. Dia belum kembali begitu lama. Aku khawatir dia sudah mati. Song Dingtian, anak perempuan jalang ini. Xie Yong sangat marah. Omi bertanya, siapakah kesempurnaan agung guru leluhur yang menangkap tuanku? Saya tidak tahu tentang itu. Anda juga tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan leluhur dan kesempurnaan agung itu jarang menunjukkan wajah mereka. Tidak ada dari kita yang berada di level yang sama. Banyak dari mereka yang tidak kita ketahui. Dan kita tidak tahu dari sekte mana mereka berasal. Atau jika mereka tidak memiliki sekte.
Omi menghancurkan tembok dengan marah. Lagu Dingtian ini. Namun, Song Dingtian memang menebak dengan benar. Omi sendiri berpikir demikian. Saya khawatir asal-usulnya tidak seukuran itu. Karena Omi belajar Life Blood Hidden dari peringatan anak berusia 5 tahun itu. Keterampilan bela diri tingkat penyembunyian darah kehidupan ini jelas tidak sederhana. Dan Omi sendiri berpikir bahwa dia tidak sederhana. Jadi fakta bahwa Song Dingtian sangat curiga bahwa dia cukup cerdas. Tentu saja, Paman Yu dan yang lainnya. Namun, berpikir bahwa ini adalah rekayasa. Dan sebagai perbandingan, Paman Yu dan yang lainnya tidak secerdas Song Dingtian. Jadi, setelah kami kembali ke sekte, Dingru tidak kembali. Istri gurumu dan yang lainnya datang untuk mengajukan pertanyaan. Tetapi bagaimana mungkin Song Dingtian berani memberitahu siapapun? Dia tidak berani secara terbuka mengatakan bahwa dia dibunuh oleh sekte lain. Karena kami akan tahu apakah itu benar atau tidak jika kami pergi untuk memverifikasinya. Jadi Song Dingtian tidak akan mengatakan apa-apa. Dan kami diperingatkan olehnya untuk tidak mengatakan apa-apa. Anak ini, Paman Yu, aku menghadiahkan harta karun sihir surgawi terbang. Saatnya bagimu untuk memberi pelajaran pada Song Dingtian. Ini, apa? Apakah Anda tidak menginginkan harta karun sihir surgawi terbang lagi? Anda tidak ingin menjadi guru lagi? Apakah penanda perilaku Song Dingtian ini layak menjadi kepala sekolah? Paman Yusifu mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencarinya. Toh aku tidak terlalu menyukainya. Dia tidak pandai menjadi manusia. Mudah-mudahan, asisten paman guru tidak akan mengeluarkan saya dari sekte. Jangan khawatir. Mereka tidak akan melakukannya. Karena kemungkinan besar Song Dingtian telah melakukan kejahatan serius. Apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan bahwa Song Dingtian menyakiti Dingru karena cerita yang disangka-sangka kalah? Hal ini diketahui oleh semua asisten divisi. Tuanmu ditangkap oleh master-master perfeksionis hebat. Masalah ini tidak dapat sepenuhnya dibenarkan pada Song Dingtian. Song Dingtian tidak berharap untuk dilihat oleh seorang master perfeksionis hebat secara kebetulan. Tidak. Ini istri guruku. Istri guruku turun gunung untuk mencari tuanku. Dan kemudian dia menghilang tanpa alasan yang jelas. Jika aku tidak salah, istri guruku pasti masih berada di Sekte Naga Ilahi. Ujar Omi. Apa? Istri guruku masih di Sekte Naga Ilahi? Saudara laki-laki dan perempuan Omi tercengang. Benar, mengapa kamu mengatakan itu? Bukankah Song Dingtian terinspirasi dengan asal-usulku sebelumnya? Apakah Anda ingin tahu misteri asal-usul saya di rumah tuan saya? Oleh karena itu, saya kira istri guru saya pasti disembunyikan oleh Song Dingtian. Dan itu disembunyikan di Sekte Naga Ilahi. Alasan mengapa Song Dingtian menyembunyikan istri guru saya. Tentu saja, pasti karena dia ingin mengetahui asal-usul saya melalui istri guru saya. Tidak mungkin. Semua orang memandang Omi dengan tidak percaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ibu guruku hilang ketika dia begitu baik? Surga. Jika Song Dingtian benar-benar menyembunyikan Yan Xingyi, maka Song Dingtian memang telah melakukan dosa besar dari Sekte Naga Ilahi. Paman kamu sedang sibuk. Saat ini, di salah satu ruang bawah tanah surgawi Sekte Naga Ilahi, Yan Xingyi, istri guru Omi, diikat dengan aman ke dinding batu. Tulang kecapi punggung dikurung. Jadi Yan Xingyi tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun dan berada di bawah tanah sepanjang hari di tempat yang gelap dan tanpa matahari ini. Penjara surgawi ini, hanya Palmis yang bisa turun. Karena pintu masuknya ada di kamar Palmis. Biasanya digunakan untuk memenjarakan tahanan yang sangat signifikan dan kuat. Tetapi seorang tahanan tingkat ini tidak terlihat selama beberapa dekade. Jadi biasanya semua orang lupa tentang keberadaan penjara surgawi ini. Tidak ada yang akan berpikir bahwa penjara surgawi ini masih memiliki orang-orang yang dikurung. Tepat pada saat ini, perisai surgawi terbuka dan seseorang masuk. Itu adalah Song Dingtian. Lagu Dingtian. Yan Xingyi dipenuhi gigi dan berkata, Yan Xingyi, kenapa kamu tidak memberitahu kami misteri asal-usul Wind Lightning? Jangan bilang tidak ada rahasia. Bahkan jika ada, aku tidak akan melakukan adaptasi anjing ini. Yan Xingyi mengamuk. Sudah setahun sejak aku mengurungmu dan kamu masih belum mau memberitahuku. Jadi sepertinya aku tidak punya pilihan. Apa yang kamu inginkan? Suamiku tahu dan tidak akan meninggalkanmu sendirian. Suamimu, bukankah aku sudah menyatakan bahwa dia sudah mati? Saya tidak percaya dia sudah mati. Kamu wanita yang keras kepala. Yah, aku toh tidak bermaksud untuk terus memelukmu. Jadi aku akan puas hari ini. Memang benar bahwa aku tidak dapat menjamin apakah Dingru hidup atau mati. Karena dia awalnya ditangkap oleh seorang pria kuat yang merupakan master hebat. Dan orang kuat itu melihat aku bertarung dengan Dingru. Seolah-olah aku sedang berjuang untuk sesuatu yang hebat.
Jadi dia menangkap Dingru dan pasti telah memaksanya untuk bertanya kepadanya. Dan sekarang setahun telah berlalu dan Dingru belum kembali. Yang berarti dia sudah mati. Orang kuat itu tidak bisa bertanya sesuatu yang berharga. Jadi tentu saja tidak perlu mempertahankannya. Tidak, dia tidak akan mati. Hahaha. Yan Xingyi. Yan Xingyi. Kamu benar-benar naif. Sebenarnya, aku menyukaimu saat itu. Lagi pula, saat itu kamu terkenal dan sensasional. Tidak ada pria yang tidak menyukaimu. Tapi sayangnya, aku tidak memiliki penampilan Dingru, jadi aku hanya bisa melihatnya mencintaimu. Jadi, aku tidak pernah terlalu menyukai Dingru. Dan kali ini ketika aku bertanya tentang tawaran akan asal-usul Omi, dia bahkan tidak memilikinya. Dan mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Seperti itu membuat aku semakin percaya bahwa dia pasti tahu sesuatu. Kamu tercela dan tidak tahu malu. Apapun yang kamu katakan. Namun, sudah setahun. Dan kamu tidak dapat meminta apapun dari mulutmu. Jadi kurasa kamu juga tidak tahu apa-apa. Atau, memang benar bahwa Wind Lightning tidak memiliki rahasia apapun. Tapi itu tidak penting. Yang penting aku tidak ingin mengurungmu lagi. Yan Xingyi berkata. Lalu kenapa kamu tidak segera melepaskanku? Hahaha. Kamu sangat naif. Bukankah kamu menangkap apa yang aku katakan? Aku tidak ingin memenjarakanmu lagi. Aku hanya tidak ingin membuatmu tetap hidup. Kamu pikir aku akan membiarkanmu keluar hidup-hidup dan mengungkapkan bahwa aku menahanmu? Jangan bodoh. Sejak aku memenjarakanmu, aku tidak berani membiarkanmu hidup. Alasan mengapa aku membiarkanmu hidup begitu lama hanya untuk mengetahui apakah ada rahasia pada masa bayi Wind Lightning saat itu. Sekarang, aku akan berpura-pura tidak ada rahasia. Dan kamu bisa bebas. Anda, Yan Xingyi merasa tidak mau masuk dan berjuang mati-matian. Tetapi semakin dia berjuang, semakin dia menjadi tidak berdaya, dan bagian belakang tulang kecapinya terkunci kesakitan. Berhentilah berjuang. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang akan tahu bahwa aku menahanmu di sini. Dan setelah aku membunuhmu, aku akan menggunakan bubuk mayat untuk mengubahmu menjadi mayat. Maka kamu benar-benar akan hilang dari sini. Sayang sekali. Kecantikan yang begitu indah. Sayangnya, jika bukan karena fakta bahwa kamu sekarang tertutup kotoran dan tulang, yang benar-benar membuat tidak dapat membangkitkan keinginan. Aku benar-benar ingin menidurimu. Lagi pula, kamu adalah dewiku sejak awal. Ya. Yan Xingyi seteguk air ingin meludahi Song Dingtian. Tetapi tidak ada air liur. Bibirnya sangat kering sehingga dia tidak minum setetes air pun selama setidaknya sebulan. Meskipun Song Dingtian tidak membunuhnya. Tetapi dia hanya sesekali. Hanya turun selama sebulan atau bahkan 2 bulan. Dan kemudian memberikan beberapa roti kukus agar tidak mati kelaparan. Yan Xingyi sudah menjadi kulit dan tulang. Hampir hanya lapisan kulit yang tersisa di tubuhnya. Dan tampak-tampak mengerikan. Bahkan sebelum orang yang paling cantik. Begitu kelaparan selama setahun. Tidak ada keindahan untuk dibicarakan. Benar, Yan Xingyi. Sebelum kamu mati, aku akan mengatur satu hal. Kamu harus merindukan Wind Lightning. Ya, dia kembali. Yan Xingyi memandang Song Dingtian dan berjuang. Kamu sangat ingin melihatnya. Ya, anak ini. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Song Dingtian memikirkan Omi dan tiba-tiba merasakan kemarahan di dalam dirinya. Kemarahan ini tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Ledakan. Song Dingtian meninju perut Yan Xingyi yang sudah kurus. Yan Xingyi bahkan tidak kekurangan beberapa tetes darah karena kekurangan udara yang parah. Aku tidak bisa memberi pelajaran. Jadi aku harus memukulimu untuk melampiaskannya. Kata lagu Dingtian. Hahaha. Hahaha. Song Dingtian. Fenger dia akan membunuhmu cepat atau lambat. Yan Xingyi berkata dengan gigi terkatup. Melihat Song Dingtian dalam kemarahan seperti itu. Yan Xingyi tahu bahwa pasti petir angin yang telah membuat Song Dingtian sangat menderita dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Song Dingtian menjambak rambut Yan Xingyi dan menggertakkan giginya. Kamu sendiri yang bernafas dan kamu masih peduli padaku. Meskipun Wind Lightning mungkin melampauiku suatu hari nanti. Jadi apa? Dia tidak akan pernah tahu bahwa aku membunuh istri gurunya dengan menerima sendiri. Setelah mengatakan itu, Song Dingtian menunjuk ke toples anggur di tanah dan berkata, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam toples ini? Ini bubuk mayat. Kamu akan menjadi lantai udara mayat di tempat ini. Hahaha. Lagu Dingtian tertawa bahak. Kemudian, Song Dingtian menutup mulut Yan Xingyi dan mencekiknya sampai mati. Yan Xingyi berjuang mati-mati. Meskipun tulang pipa punggungnya terkunci dan itu menyakitkannya untuk bergerak. Tetapi membiarkannya bertahan seumur hidup membuatnya melupakan rasa sakit dan perjuangan tanpa henti. Pada saat ini, di tanah 100 meter di atas, Omi dan Paman Yu datang.
Bersama mereka adalah kelompok saudara laki-laki dan perempuan Omi. Lagu Dingtian. Keluarlah, Omi berteriak beberapa kali. Tidak ada tanggapan dari Song Dingtian. Ledakan, Omi menendang pintu halaman Song Dingtian hingga terbuka. Itu bahkan tidak ada di sana. Paman Yusi berkata, petir angin. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Jangan khawatir. Aku pasti akan melawan Song Dingtian. Aku juga ingin tahu bagaimana aku mengalahkan Song Dingtian setelah memiliki harta karun sihir surgawi terbang. Omi bertanya, Paman Yu, apakah ada tempat di Sekte Naga Ilahi kita yang tidak dikunjungi siapapun sama sekali? Ini, kurasa tidak. Sekolah Naga Ilahi terlalu akrab dengannya. Setiap tempat telah dikunjungi oleh seseorang. Omi bertanya lagi, Paman Yu, jika kamu adalah Song Dingtian dan menangkap istri guruku, di mana kamu akan bersembunyi? Paman Yusifu membeku. Sepertinya dibangunkan oleh Omi dan teringat sesuatu. Paman Yusi, apakah kamu sedang memikirkan sesuatu? Ada tempat. Itu kuali surgawi di bawah rumah kepala sekolah. Kuali surgawi ini menampung tahanan yang sangat kuat. Tetapi seorang tahanan tingkat ini belum pernah melihatnya selama beberapa dekade. Jadi biasanya kosong. Omi sibuk berkata, pasti ada di sini. Pasti ada di sini. Paman Yu, di mana pintu masuk ke kuali surgawi ini? Ini. Seharusnya di kamar master telapak tangan. Omi segera pergi ke kamar Song Dingtian. Dan memang menemukan mekanisme. Di mana dinding awalnya berpindah ke kedua sisi. Lalu mengungkapkan tangga yang turun. Haha, ayo pergi. Turun dan lihat. Ujar Omi. Semua orang yang berusaha mengejar Omi. Semakin menyembunyikannya. Semakin besar kemungkinan Omi mengira itu. Paman Yu juga mengikuti ke bawah. Pada saat ini, di penjara bawah tanah sedalam 100 meter, Yan Xinyi sudah tidak bergerak. Seluruh tubuhnya tak berdaya di dinding batu. Seperti bebek panggang yang tergantung di kail. Terlihat sangat menakutkan. Song Dingtian berdiskusi, bertepuk tangan, dan berkata, senang mati. Tetapi sekarang angin ada di sini. Lebih baik menangani masalah ini lebih awal agar tidak menimbulkan komplikasi. Song Dingtian berkata, memindahkan toples anggur yang tergeletak di tanah di sebelahnya, merobek segelnya, dan bersiap menuangkan bubuk pembentuk mayat ke tubuh Yan Xinyi. Sehingga dia akan berubah menjadi akumulasi darah tanpa jejak, benar-benar produk penting untuk pembunuhan di rumah. Berhenti, tepat ketika Song Dingtian hendak memercikkan bubuk pembentuk mayat di tangan ke tubuh Yan Xinyi, Omi menggulung ke lapisan surgawi seperti embusan angin. Baiklah, Song Dingtian tercengang. Dia sepertinya tidak bisa percaya sejenak bagaimana Omi mungkin bisa berada di sini. Dan pada saat dia tertegun, bubuk pembentuk mayat di tangannya tiba-tiba direnggut oleh Omi. Omi sudah menduga bahwa botol anggur barang-barangmu adalah bubuk pembentuk mayat. Pada saat itu, Paman Yu juga memasuki penjara surgawi. Paman Anda melihat Yan Xinyi yang sekilas tidak bergerak dan merasa tidak percaya. Dia pikir mengklaim Omi bahwa Song Dingtian telah menangkap Yan Xinyi adalah omong kosong. Tetapi dia tidak berharap itu benar. Sisun, Omi segera mengangkut dan menyelamatkan Xiniang. Namun, Xiniang tidak lagi bernapas. Namun, Xiniang jelas baru saja meninggal dalam beberapa menit bukan 2 menit yang lalu. Dan terlalu sederhana bagi Omi untuk menggunakan teknik kebangkitan dari kematian. Berkembangnya, pernapasan buatan, dunia lain. Yang sebenarnya adalah hal yang sama. Tidak lama kemudian, adik perempuan dan yang lainnya melakukan penggalian turun juga. Dan tiba-tiba, seluruh penjara surgawi dipenuhi orang-orang. Lagu Dingtian terkejut di sana. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Paman Yu memandang Song Dingtian dan berkata, guru-guru, mungkin ini terakhir kali saya akan memanggil Anda guru-guru. Awalnya Windy mengatakan bahwa pasti Anda yang menyembunyikan Yan Xinyi. Saya tidak percaya, tetapi saya tidak membayangkan bahwa itu benar-benar Anda. Hahaha. Hahaha, Lagu Dingtian tertawa bahak. Masalahnya telah terungkap dan dia tampaknya telah berubah menjadi agak suram. Tuan Ibu, si Suniang, saudara laki-laki dan perempuan Omi segera melonjak dan mengelilingi si Suniang. Omi berkata, Xiniang baru saja meninggal. Belum terlambat untuk menggunakan teknik kebangkitan dari kematian. Tapi aku tidak memiliki jarum perak milikku. Siapa di antara kalian yang memilikinya? Omi segera mengeluarkan seorang gadis panggung. Aku membawa. Bagus. Berikan padaku dengan cepat. Omi sibuk. Namun, adik perempuan tidak memberikannya kepada Omi. Dan Omi memandang adik perempuan dengan bingung. Kakak senior kecil berkata, Saudara Feng, ini lebih baik di perairan. Omi tercengang. Baru kemudian dia ingat bahwa keterampilan medis adik perempuan jauh lebih unggul darinya. Dengan adik perempuan di sini, bagaimana Omi perlu melakukan sesuatu? Baiklah, kamu datang. Omi sibuk menyingkir dan menyadarkan bibinya ke Little Sister.
Di dunia lain yang selalu Omi bertindak sebagai tabib ilahi, hampir lupa bahwa mereka semua kembali sekarang. Di dunia ini, keterampilan medis Omi belum tentu jauh lebih baik. Setidaknya latar belakang medis Little Sister jauh lebih unggul daripada Omi. Song Dingtian juga tidak menghentikan Omi dan yang lainnya untuk menyelamatkan Yan Xingyi. Matanya menunjukkan niat membunuh. Song Dingtian tertawa. Bagus, bagus untuk datang. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan keluar hidup-hidup. Ada jalan ke surga kamu tidak akan pergi. Tidak ada pintu ke neraka yang akan kamu datangi untuk dilemparkan. Inilah yang kamu paksa aku lakukan. Song Dingtian siap untuk melakukan pembunuhan. Hari ini masalah ini menyebar. Dia tidak bisa berkeliaran di Sekte Naga Ilahi. Jadi dia hanya bisa bertaruh putus asa. Dia tidak peduli jika Omi masih bisa mengerahkan kekuatan sebanyak itu. Dia hanya bisa bertaruh dan membunuh mereka. Omi merasa jijik. Paman Yusi berkata, Song Dingtian, apa yang kamu lakukan terlalu berlebihan. Orang-orang tidak melakukannya untuk diri mereka sendiri. Surga akan menghukum mereka. Tahukah kamu? Untuk menyalahkan hanya Dingru dan istrinya karena tidak tahu. Yu Haoyun, mengapa kamu ikut campur? Kamu mencari kematian. Paman Yu Haoyun berkata, bagaimana? Apakah kamu akan melatihku untuk membunuh bersamamu ketika kamu melihat bahwa segala sesuatunya telah terungkap? Kaulah yang menabrakku. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Hahaha. Hahaha. Paman Yu tertawa dan tenggelam. Song Dingtian, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Song Dingtian merenung. Apakah aku bisa membunuhmu atau tidak? Kamu tahu itu sendiri. Mendiang Master Sekte yang sama. Apakah kamu memiliki perlawanan di depanku? Ya, tidak ada duanya untuk mengalahkanmu. Tapi itu sebelumnya. Bukan sekarang. Mencari kematian. Maka aku akan membunuhmu dulu. Song Dingtian konstruksi menuju Paman Yu. Keduanya bertukar pukulan dalam sekejap. Paman Yu Ushi sangat tertekan saat ini karena ruang di sini terlalu kecil. Sulit untuk memanfaatkan mesin terbang. Dan jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Di sisi lain penjara surgawi, adik perempuan hanya menggunakan beberapa jahitan untuk membuat Sisu terbangun. Omi harus kagum. Adik perempuan layak menjadi adik perempuan. Jika itu Omi, seluruh tubuhnya akan diisi dengan jarum. Dan kemudian diperkirakan akan memakan waktu 4 hingga 5 menit. Atau bahkan lebih lama. Adik perempuan, di sisi lain, hanya memiliki beberapa jahitan. Dan dalam waktu kurang dari 30 detik detak jantungnya berdetak lagi. Omi harus menghela nafas. Inilah perbedaannya. Sisun, apa kabar? Omi dan yang lainnya sibuk bertanya. Yan Xinyi membuka matanya. Sisun, Fenger, Reyer, kalian semua ada di sini. Apakah aku sudah mati? Shizuo, mengumpulkan kami datang tepat waktu untuk mencegah Song Dingtian mencapai jalannya. Kamu baru saja dicekik sampai mati oleh Song Dingtian dan adik perempuan menggunakan teknik kebangkitan dari kematian untuk menyelamatkanmu, kata Omi sibuk. Ya, adik junior. Anda pernah mengajari kami teknik medis. Sekarang, kami menggunakan teknik medis yang Anda ajarkan kepada kami untuk menyelamatkan Anda, kata Sieyong. Saya belum mati. Istri guru tampaknya sangat lemah. Meskipun dia telah diselamatkan. Tetapi juga, dia telah meninggal sekali. Dan dengan bertahun-tahun penyiksaan, tulangnya tipis dan bertulang, dan dia sudah berada di ujung talinya. Saudara Win, mari kita bawa Sini San kembali ke tanah dulu dan jaga dia. Bagus. Omi menggendong istri gurunya dan berkata kepada Paman Yu. Paman Yu, Song Dingtian mengandalkanmu. Paman Yu Ushi sedang melawan Song Dingtian saat ini. Karena keunggulan mesin terbang tidak digunakan, membuatnya lambat untuk mengalahkan Song Dingtian. Namun meskipun keuntungannya tidak dapat digunakan sepenuhnya, itu membuat Paman Yu Ushi hampir sama dengan Song Dingtian. Song Dingtian kesal karena Yu Haoyun, yang biasanya bukan tandingannya sama sekali, benar-benar bertarung dengannya hari ini. Meskipun Yu Haoyun lebih rendah dalam seni bela diri, Yu Haoyun sangat cepat dan memecahkan kelemahannya dalam seni bela diri dengan kecepatan. Mengapa seperti ini? Song Dingtian melihat bahwa Omi dan yang lainnya telah menyelamatkan Yan Xingyi dan siap untuk kembali ke tanah. Jadi dia tegang dan putus asa di dalam. Ditambah dia terlambat mengalahkan Yu Haoyun. Dan depresi batinnya tidak dapat diceritakan kembali. Yu Haoyun tertawa. Song Dingtian, apakah kamu bingung menemukan bahwa aku, yang bukan lawanmu sebelumnya, tiba-tiba terikat padamu? Baiklah, aku akan memenuhinya. Itu karena ini. Yu Haoyun berbalik, membiarkan Song Dingtian melihat harta karun sihir terbang. Ah, Song Dingtian terkejut. Harta karun sihir surgawi terbang yang dia impikan pada awalnya, muncul di punggung Yu Haoyun. Kamu,
Bagaimana kamu mendapatkan harta karun sihir surgawi terbang? Song Dingtian bertanya dengan kaget. Ini diberikan kepadaku oleh Wind Lightning. Kata Mu Haoyun. Tidak mungkin. Harta karun sihir surgawi terbang telah dihancurkan. Song Dingtian menenangkannya dengan tidak percaya. Omi menggendong istri gurunya di punggung dan terbang ke pintu masuk penjara surgawi sementara Song Dingtian tertegun. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.